Eh, Kali ini kita akan membicarain terkait dengan spirit doll atau bahasa kerennya adalah boneka arwah gitu ya. Dan apakah ini aku beberapa baca gitu ya dari sejarahnya spirit doll di beberapa negara banyak, mungkin kalian pernah dengar ya, voodoo. Apakah itu bisa menjadi spirit doll? Itu beberapa tahun yang lalu. Kemudian beralih ke sini di 2006. Di 2006 ada seorang seniman namanya Bart Kobe yang dia mempunyai satu hal terkait dengan uh, the doll is make it your healing gitu. Bahwa si boneka-boneka ini bisa membuat satu healing si empunyanya dari sisi fisik, emosional, dan juga spiritual. Dan di beberapa tahun yang lalu, di tahun 2000-an lah, kalian pernah nonton film Chucky? Itu pertama di mana si boneka-boneka ini hits gitu ya. Habis Chucky, habis itu Annabelle. Nah, kali ini Noni nggak sendirian, nggak bakalan sendirian, karena ada salah satu narasumber yang kalian sudah pasti kenal, yaitu Bunda Intan. Halo. Suaranya jadi kayak gini ya. Iya. Vibe-nya udah, musiknya udah bikin deg-degan, dan vibe ruangan ini juga udah makin Iya, ini ngeri dikerjain sama Mbak Noni dibawa ke tempat seperti ini. Iya, nah kita langsung dekor. Oh iya, aku juga punya spirit doll. Bukan, beda ya? Bukan ya. Ini aku kasih makan loh, sama kasih permen, Iya. minum jus dan lain sebagainya. Pantesan ya, nggak Gemuk. gembul ini Emang ya. bisa mangap? Nggak bisa mingkem. Nggak bisa, iya nggak bisa mingkem. Nggak bisa mingkem, dia ketawa terus gitu. Bun, kita bicarain masalah spirit doll. Iya. Dan banyak banget berita-berita, salah satunya adalah selebriti tanah air kita gitu yang tiba-tiba mencengangkan dengan dua boneka bayinya. Ya. Lucu sih gitu, tapi jadi nggak lucu karena ada satu statement dia yang "That's my baby" gitu di Ya. salah satu channel YouTube-nya selebriti yang udah terkenal. Mhm. Dan ada beberapa lagi, sebenarnya tren spirit doll ini sebenarnya udah lama Iya, sih ya. betul. Koleksi spirit doll ini sebenarnya udah lama, tapi menjadi booming lagi karena kayak di recall gitu ya. Mhm. Ini kayaknya juga komersialisasi boneka-boneka gitu. Nah, dari sudut pandang Bunda sebagai seorang psikolog, melihat ini agak aneh ya, apakah ini tren atau ini kita bicara masalah satu hal terkait dengan health mental. Oke. Kita nggak ngejudge ya kamu kayak gini, ini tidak, tetapi ini sebagai ajang edukasi dan kita memberikan informasi terupdate untuk sisi psikologis atau sisi psikisnya gitu. Aku Oke, baik. Sebelumnya mau cerita sih Mbak Non. Jadi ketika saya upload nih kan publikasi tentang podcast kali ini gitu ya, banyak DM yang masuk ke IG saya gitu ya, yang mengatakan bahwa ih kalau aku malah serem loh sama boneka kayak gitu gitu ya. Karena memang seperti yang Mbak Noni sampaikan tadi gitu ya, di sejarahnya dulu apa ya, sebenarnya penggunaan boneka gitu di dalam kepercayaan yang terutama mengandung kepercayaan animisme, dinamisme itu kan dari zaman dulu emang udah dipakai gitu. Meskipun bentuk bonekanya tidak seperti yang kayak sekarang Nggak gitu lucu kan, ya, nggak gitu. lucu. Sekarang kan dengan kemajuan teknologi bisa dibentuk sedemikian rupa menyerupai manusia gitu ya. Kalau dulu mungkin ada yang dari kayu atau yang lain gitu ya. Dan kalau kita melihatnya di kepercayaan animisme, dinamisme, itu kan mereka meyakini bahwa ada kekuatan magis dari suatu benda gitu ya, kemudian bahwa arwah gitu ya dari jasad yang udah nggak ada lagi di dunia ini tuh masih bertahan tuh di sini dan bisa kemudian dimasukkan atau masuk ke dalam objek, diantaranya boneka tadi gitu lah. Itulah kenapa kemudian kan banyak menjadi bahan untuk bikin film lah gitu ya, dan lain sebagainya, yang akhirnya itu merasuk di kepala kita bahwa
hal seperti itu tuh menyeramkan gitu ya. Apalagi kemudian muncul film-film kayak tadi, Bener, kayak Chucky, Annabelle gitu kan, membuat kita kalau melihat boneka yang menyerupai seperti manusia seperti itu, apalagi ada tambahan embel-embel kata arwah di belakangnya gitu kan, kita jadi serem gitu. Nah, untuk di podcast kali ini sih saya nggak akan bahas ini boneka ada arwahnya atau enggak sebenarnya gitu ya. Aku juga beberapa satu hal gitu konsultasi gitu ya gitu. Iya, Apakah itu jadi kayak menyimpangkah secara psikologisnya, atau Nah. aku suka gitu boneka-boneka kayak gini nih suka. Nah, itu Iya. apakah salah satu kok orang gede suka sih dengan Betul. boneka? Nah, ini ya. Jadi mungkin saya garis bawahi dulu sih Mbak Noni. Artinya hari ini kita mengangkat tema ini karena yang pertama lagi hits dan itu banyak dipublish oleh media. Dan ini kan yang dipublish ini kan public figure yang pengaruhnya kuat di masyarakat. Benar. Gitu ya. Sehingga harapannya mungkin masyarakat yang kepikiran untuk mengikuti, untuk ngikut-ngikut gitu ya, untuk mengikuti tren memelihara atau merawat boneka arwah ini bisa berpikir dulu nih plus minusnya seperti apa dengan podcast ini gitu. Nah, tadi kalau Mbak Noni bertanya, ini normal nggak sih gitu ya, orang udah gede kok apa mainannya namanya kok gitu ya? mainan boneka kayak gitu ya. Nah, kita mesti lihat dari tujuannya dulu. Itu tujuannya apa sih? Itu kan macam-macam nih orang kalau ditanyain tujuannya. Ada yang mungkin tujuannya ya buat koleksi aja, ngumpulin gitu ya. Aku suka, lucu, buat aku lucu gitu ya. Aku kumpulin, aku rawat biar nggak rusak gitu ya. Misalnya ditaruh di lemari khusus, kaca khusus gitu ya. Sekali waktu dibersihkan gitu ya. Saya kira itu bukan hal yang menyimpang gitu ya. Banyak kok orang dewasa yang mengkoleksi hal-hal seperti itu gitu ya. Yang kedua, ada juga yang tujuannya untuk karena berkaitan dengan kepercayaan tertentu gitu ya. Oh, oke. Kayak misalnya yang saya baca nih di Thailand tahun 2015-2016 yang lalu itu juga hits tuh boneka spirit doll ini, karena dianggap si boneka ini bisa membawa keberuntungan, keberkahan, keselamatan gitu ya. Jadi si boneka-boneka ini tuh dibawa ke kuil nih, kayak semacam diberkati oleh para biksu di sana, didoakan gitu ya. Jadi itu memang bagian dari keyakinan mereka gitu ya. Jadi mereka meyakini memang di dalam boneka itu memang ada something gitu, ada kekuatan gaib yang bisa membantu mereka untuk bisa selamat, bisa sukses itu tadi gitu ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini, untuk menilai normal abnormal tentunya ya kembali ke keyakinan masing-masing ya. Gitu. Kalau saya dan Mbak Noni sebagai muslim ya tahu lah gitu menyimpang atau tidak gitu ya. Tapi kalau mungkin ada rekan-rekan di luar sana yang punya keyakinan tentang itu dan oleh kepercayaannya tidak dianggap sesuatu yang salah, ya monggo juga gitu. Yang ketiga, ada juga yang menggunakan spirit doll ini sebagai tadi media untuk healing gitu ya. Misalnya dia kehilangan anak ya, kehilangan anak entah karena meninggal atau karena apa, atau mungkin tidak dikaruniai anak katakanlah, kemudian dia mencari objek lain nih, dimana objek ini adalah spirit doll, itu juga ada nih. Nah, untuk penggunaan yang seperti ini yang perlu waspada nih sebenarnya gitu ya, karena pada titik tertentu bisa justru jadi bumerang juga, bukannya healing jadi keterusan itu juga bisa. Nanti kita akan bahas juga sih sisi-sisi apa. Kemudian juga kita mesti lihat cara memperlakukan bonekanya, Mbak Non. Oke. Nah, memperlakukan bonekanya nih, yang pertama diperlakukan dengan wajar ndak gitu ya. Karena Misalnya di beberapa media sosial tuh banyak banget yang dia disajikan makanan manusia. tuh. Yang katanya mereka juga enjoy the meals gitu ya. Dia Yes. makan juga loh gitu. Dan sampai dengan nyewa baby sister. Betul. Nah, kalau udah seperti itu kan berlebihan ya, Mbak Nani ya. Artinya kalau katakanlah kita mengkoleksi boneka, kemudian kita pelihara kayak tadi lah, sekali waktu bajunya diganti biar nggak berdebu, sekali waktu dibersihin, ditempatkan di tempat khusus yang aman biar nggak dicakar kucing atau apa, itu wajar-wajar aja gitu. Tapi ketika kemudian berlebihan, seperti misalnya ini kan fenomenanya yang mengkhawatirkan karena itu menjadi sangat berlebihan sekali gitu. Kayak misalnya
diberi makan minum, diberi baju yang mahal, diberi perhiasan, bahkan disewakan babysitter khusus gitu ya. Dan dibeliin tiket kalau Dibeliin pergi. tiket khusus kalau pergi, tiket pesawat itu dikasih tempat duduk sendiri Iya. untuk boneka itu gitu ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang punya uang kemudian dengan dalih aku punya duit sendiri, Mm-mm. apa namanya, suka-suka aku sendiri Dan nggak gitu ya. mengganggu hidupmu, Nggak mengganggu gitu. hidupmu. Dalilnya yang banyak Dalilnya gitu. begitu. Ya it's okay, kamu memang bisa membiayai itu dan itu adalah hal yang kamu sukai, tapi mesti tahu batasannya juga gitu ya. Masih sehat nggak sih hal ini buat dirimu sendiri gitu ya. Oke. Itu. Jadi cara memperlakukannya juga perlu jadi concern, itu yang akan membedakan apakah ini mental health yang terganggu atau tidak gitu. Oke, siap. Tadi ya, cara memperlakukan itu kayak macam simptom atau gejala gitu nggak sih, Bun? Untuk seseorang, misal aku gitu ya, aku punya satu boneka Ya. yang itu bukan spirit doll, tapi satu boneka ini seperti aku merasa dia memberikan spirit positif terhadap kehidupanku, misal. Kemudian aku memperlakukan, kadang kan kalau sisi psikologis ini orang yang mengalami ini menganggap wajar dalam Ya. tanda kutip, dan orang lain ini udah nggak wajar deh, Iya. ini udah batasannya udah. Itu seperti apa sih, Bun? Maksudnya em, kita menanggapi fenomena-fenomena ini nih, eh sorry itu sih, ini bukan masalah terganggu atau apa gitu, enggak, tetapi kenapa orang berubah menjadi pikirannya, itu tadi ya. Menarik banget bahwa ada salah satu psikolog, nggak aku sebutin gitu, membenarkan bahwa boneka ini bisa jadi healing loh. Iya, iya. Bisa Dan jadi apakah sampai. itu benar? Dan batasnya sampai mana gitu? Oke, jadi gini sih. Yang pertama, manusia itu, setiap manusia pada dasarnya itu punya kebutuhan untuk, namanya ada need of nurturance gitu ya. Jadi kebutuhan untuk menyayangi, kebutuhan untuk menolong, kebutuhan untuk merawat, menjaga, itu tiap orang tuh pasti ada. Punya, Pasti punya, meskipun kadarnya beda-beda Oke. dan cara mengekspresikannya beda-beda gitu ya. Nah, katakanlah aku punya anak gitu ya, ya alhamdulillahnya ada anak, ada suami, ya mereka bisa jadi objek atau pemenuhan kebutuhan saya gitu. Saya juga punya pasien yang juga bisa jadi objek pemenuhan kebutuhan saya bisa memperhatikan mereka, bisa memedulikan mereka gitu ya, membantu mereka gitu ya. Tapi tidak semua orang seberuntung saya gitu ya. Ada orang yang memang mungkin mereka dalam perjalanan hidupnya, pribadinya ini terbentuk menjadi seseorang yang tidak bisa dengan mudah berinteraksi dengan orang lain, katakanlah seperti itu. Jadi mereka tidak punya nih, apa ya, memenuhi kebutuhan itunya kemana gitu ya. Ada sebagian orang yang kemudian suka nih melihara binatang gitu ya, atau tanaman, itu sebenarnya bentuk untuk pemenuhan kebutuhan itu juga gitu ya. Cuman mungkin ada orang tertentu yang pada akhirnya karena punya referensi bahwa oh ini loh ada yang namanya spirit doll, ini juga bisa dipakai untuk itu, ya akhirnya pakai itu gitu ya. Nah, ketika dia menggunakan itu untuk pemenuhan kebutuhan psikologisnya, ya bisa jadi kemudian dengan keyakinan yang dimiliki itu memang ada efek healing bagi dia gitu ya, karena kebutuhannya terpenuhi gitu. Tapi tetap ada rambu-rambunya gitu. Nah, rambu-rambunya apa? Yang pertama, misalnya nih, ketika keberadaan spirit doll itu kemudian sangat mempengaruhi kondisi emosinya. Oke. Berarti ini berbicara masalah waspadai jika ya. gitu ya, waspadai jika. Karena tadi gini, mental health itu dikatakan sehat ketika pikiran, perasaan, dan perilaku kita itu apa ya, semuanya berfungsi dengan baik sehingga kita bisa menjalani fungsi keseharian kita dengan baik gitu ya. Kualitas hidup kita tidak terganggu secara sosial, tidak terganggu dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita gitu ya. Tapi ketika tadi nih udah si spirit doll ini udah kemudian mengganggu kognitif kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu sosial kita, mengganggu emosi kita, ya harus waspada
gitu. Itu berarti bisa jadi yang tadi maksudnya buat healing udah nggak healing lagi. Benar. Jadi Gitu. healing tapi keterusan, kebablasan gitu. Betul. Misalnya nih menyentuh dari aspek emosi dalam Ha-ha. artian jadi muncul ketergantungan berlebihan pada si objek ini. Misalnya tadi, Oke. misalnya biasanya Mbak Nani ini dibawa kemana-mana nih, gilirannya ini Sampai di nggak kantor. ada, itu ya langsung kelimpungan, gelisah, sampai gemeteran, nggak bisa tidur. Jadi bentuknya gitu. edik ya? Iya, kayak orang edik tadinya. Oh. Gitu. Jadi Oke. kemudian gelisah, gitu ya, cemas, gitu. Atau mungkin ketika terjadi sesuatu dengan si spirit doll ini, kemudian muncul reaksi yang berlebihan. Misalnya dilalah, kalau kata orang Jawa, cuil bajunya atau cuil matanya atau apa yang bersihin mungkin gak hati-hati. Terus reaksinya berlebihan. Seolah-olah seperti ketika kita punya anak dan anak kita terluka misalnya, gitu. Oke. Itu juga udah nggak wajar lagi, gitu. Oke. Kemudian yang kedua, ketika mengganggu sosial kita. Misalnya nih, katakanlah kita punya gaji sebulan 5 juta gitu ya. Itu di rumah padahal anggota keluarganya katakanlah ada 5 gitu ya. Masih ada spirit doll yang Jadi harus 6 gitu ya. ada 6 gitu lah ya yang harus diurus gitu ya. Yang lain makannya masih kekurangan, bajunya belum ganti, udah berapa lama nggak pernah beli baju baru. Diprioritasin buat si spirit doll saya. Oke. Jadi orientasi dan prioritas hidupnya Jadi berubah. berubah. Nah, itu kan jadi mengganggu sosialnya. Ini contoh aja sih salah satu efek ke sosialnya. Akhirnya kan pasti itu akan mengganggu relasinya dengan anggota keluarga yang lain, misalnya gitu. Atau misalnya ada tempat nih yang diperuntukkan, ini cuma boleh Khusus buat ya. spirit doll aku, kamu nggak boleh kesini gitu ya. Jamnya sendiri, makanannya sendiri, Makanannya gitu. sendiri gitu. Padahal mungkin anaknya atau istrinya tidak diperhatikan sebegitunya, misalnya kan bisa menimbulkan masalah gitu. Yang ketiga, ini level yang udah lebih tinggi lagi, misalnya udah sampai keluar waham. Paham. Jadi waham itu tuh kayak keyakinan yang itu nggak benar tapi diyakini dan susah terbantahkan, gitu ya. Misalnya salah satu public figure kita kan kemarin sempat tuh ada salah satu headline yang bunyinya dia marah banget gara-gara ada orang yang bilang kalau boneka spirit doll-nya itu adalah boneka, dia nggak mau spirit doll-nya tuh dibilang boneka, gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan entertainment sih kita memang nggak ngerti ya itu settingan atau gimana. Cuman kalau dalam kehidupan nyata hal seperti itu terjadi, itu mesti waspada. Bisa jadi itu udah bentuk waham tuh. That's my boy. That's my baby boy. That's Itu my ya. baby boy misalnya ya. Yang Dia- pandangannya memang bener-bener oh oke. ya, besok suatu saat tuh dia bakalan dewasa, dia tuh anak aku. Tapi ada satu part di mana saat ditanya, kamu akan bakalan nyekolahin dia nggak? Iya. Dan dia ini ada satu sisi yang agak kontra ya, maksudnya ada satu statement dia mengutipkan bahwa itu adalah anaknya, tapi Iya. ada satu sisi dia nggak kok, saya sadar saya nggak ini. Iya, iya. Apakah itu juga terjadi? Apakah mungkin kita yang namanya seseorang itu kalau bahasa Jermannya Wang Sinawang ya, Yes. Wang Sinawang gitu. Jadi menganggap bahwa ya semuanya baik-baik aja, tetapi ternyata dalam hidupnya dia, dalam perjalanannya dia ada banyak sekali kekecewaan atau Iya, trauma bisa dan jadi. bisa menjadi seperti itu. Iya, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi apa ya? Jadi manusia itu kan punya mekanisme pertahanan diri namanya secara psikologis. Jadi ketika apa ya, ada hal yang tidak nyaman, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, ada dorongan yang tidak bisa diterima oleh lingkungan, ya salah satunya manusia bisa membuat dirinya tetap stabil itu dengan melakukan berbagai cara. Salah satunya ya tadi misalnya dengan berimajinasi gitu ya, atau dengan displacement istilahnya, mengalihkannya ke objek yang lebih bisa menerima dirinya dia gitu juga bisa. Dan sisi pemakluman ya. Krisis di pemakluman. Nah itu tadi waham ya. Kalau udah waham itu kita berwaspada. Yang lebih berat lagi kalau juga muncul halusinasi. Gitu ya. Kalau halusinasi itu kayak indranya, panca indranya seolah-olah apa ya? Dia merasa betul-betul panca indranya tuh menangkap sesuatu dari spirit doll itu. Gitu. Misalnya dia ngomong sama aku kok tadi. Dia senyum loh. Dia senyum. Gitu. Dia tadi tuh main ke sana gitu. Ini lihat tuh kakinya kotor misalnya gitu. Itu ada halusinasi. Kita tidak berbicara pada mungkin memang di beberapa
di beberapa media saya juga membaca ada memang beberapa orang di Indonesia ini yang terkenal karena mereka punya merasa punya indera keenam. Indigo gitu ya. Kemudian mereka meyakini bahwa memang di dalam boneka yang mereka koleksi memang terdapat arwah di dalamnya gitu ya. Kita tidak bicara masalah itu. Tapi kita bicara bahwa ketika orang yang tidak punya kemampuan itu kemudian merawat spirit doll dan kemudian muncul halusinasi seperti itu tadi, itu yang perlu diwaspadai gitu. Jadi ada relate nggak Bun dengan adanya tren spirit doll ini menjadi relate dengan mental health? Iya. Awalnya cuma ngikutin aja karena harganya juga nggak murah ya, dan betul. Ini terjangkau pada perekonomian memang tertentu gitu. Tetapi apesnya di sini ini si public figure ini menghibahkan akhirnya karena udah banyak kontroversi dan ternyata begini ya, akhirnya tersadar. Nah, sebelum Noni menanyakan terkait apa yang harus atau apa yang bisa dilakukan orang-orang yang ada di sekeliling, which is itu adalah keluarga, sahabat atau teman dekat gitu. Saat dia mengikuti tren, kemudian juga menjadi salah satu yang yang nggak seimbang gitu ya secara segi psikologisnya. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman atau keluarga sekitar, Bun? Karena kalau tadi udah sampai paham, ini berarti kan harus ada pertolongan. Iya, Misal harus berkunjung ke Bunda gitu. Tetapi apa yang bisa dilakukan untuk jangan sampai nih ada simptom yang tadi Bunda sebutin gitu. Nah, itu seperti apa? Yang jelas ya biasanya memang orang yang sampai di tahap ini kan mereka umumnya punya stresor ya, punya masalah dalam hidupnya, entah dalam bentuk apapun itu, masalah di pekerjaan, di lingkungan keluarganya atau dengan pasangannya gitu ya, sehingga pertolongan psikologis awal yang bisa dilakukan di lingkungan keluarga adalah yang pertama memperhatikan apa kebutuhan dari orang ini. Itu ya, dia butuh apa sih? Butuh ditemenin, butuh pengakuan, butuh apa gitu ya. Kemudian yang kedua mendengarkan gitu ya, mendengarkan. Jadi dia cerita apa, kita berusaha pasang telinga gitu ya, sehingga dia merasakan kenyamanan dengan keberadaan manusia yang nyata, figur yang nyata gitu. Kemudian juga kita membantu memberikan edukasi dalam artian plus minusnya itu tadi. Dan link itu menghubungkan kepada pihak lain yang mungkin bisa membantu masalah dia ini. Itu sih Mbak Nun. Jadi ini akan menjadi satu hal yang sangat diperhatikan jikalau tadi soal merawat atau mengadopsi ini secara terlalu memperlakukannya adalah secara berlebihan seperti dia adalah seperti manusia gitu ya. Salah satunya itu. Jadi ketika ada di sekeliling kita mungkin keluarga atau siapa yang kemudian memilih untuk memelihara ini, yang nggak langsung dijudge juga sih. Dan kita lihat dulu tadi ada beberapa hal yang kita mesti confirm juga ini tujuannya apa, cara memperlakukannya gimana gitu ya. Karena kalau kita udah dewasa, kadang membeli sesuatu itu kan seperti privasi ya. Ini betul. Kan aku udah punya duit, aku juga nggak masalah, enggak kok. Kalau misalnya boneka itu dipajang di area yang mudah terjangkau sama keluarga, mungkin kita bisa lihat. Tapi kalau udah masuk ke kamar kan kita nggak akan pernah bisa lihat ya apa yang dilakukan di dalam kamar misalnya. Nah, kalau sampai dengan mengantisipasi nih, tiba-tiba lah gitu, karena kan trennya oke deh, boleh deh ngadopsi gitu ya, ngadopsi kemudian boleh deh, apalagi kalau ngadopsi gitu ya, misalnya entah ada uang atau diberikan secara sukarela dan orang itu nggak apa-apa, ini nggak ada isinya kok gitu. Nah, bagaimana mengantisipasi keluarga agar tidak kebablasan tuh, Bun? Ya memang sudah seharusnya ya keluarga itu kan saling memperhatikan ya. Karena kan sekarang semuanya pegang gadget, Bun. Semuanya pegang gadget. Kita makan bareng,
bukannya kayak zaman dulu kecil gitu, yang kamu hari ini apa, Iya. ada masalah apa nih di sekolah. Sekarang semuanya sudah oke, on gadget, semuanya makan, iya, iya sih tadi nggak masalah kok, udah gitu. Iya. Nah, Pun transisi seperti itu apa yang harus dilakukan? yang pertama sih memperbaiki hubungan memang ya. Oke. Memperbaiki hubungan dengan paling tidak tadi saling memperhatikan satu sama lain sehingga ketika ada perubahan perilaku, Mm-mm. pola emosi, perilaku, pola berpikir yang berbeda dari sebelumnya, dari biasanya itu bisa diidentifikasi sedini mungkin gitu. Oke. Bisa dicegah sedini mungkin gitu. Kayak misalnya katakanlah ada seorang ibu nih, ada waktu itu saya menghadapi sebuah kasus yang sama dialami oleh 3 orang dari di rumah yang berbeda gitu ya. Kenapa yang satu ketahuan yang lainnya enggak? Ya dari situ gitu, karena di rumah yang satu ini ada anggota keluarga yang aware gitu, lihat ya ini kok dia kok tidurnya gelisah sih sekarang gitu ya, dia kok banyak diem sih sekarang, kok dia kayaknya ada yang diumpetin sih gitu ya. Nah itu kan jadi akhirnya bisa didekati, bisa di approach gitu. Tapi kalau enggak ya nggak ketahuan dan akhirnya ketika kalau hubungannya nggak baik, ketika kita mau menegur pun kan jadi susah gitu ya. Bisa jadi penerimaannya salah, Betul. orang nggak pernah ngajak ngomong, sekali yang ngajak ngomong kok ngatur-ngatur aku kan gitu kan. Udah ada kejadian baru ngomong. Ada kejadian baru ngomong, gilirannya aku gini-gini aja diajak ngomong, biasanya nggak pernah diajak ngomong. Oke. Gitu, jadi kuncinya sekali lagi itu perbaiki hubungan, Komunikasi ya, dan ya layaknya sebagai seorang keluarga gitu. Oke. iya. Kita ngundang nih Bun, untuk healthy people yang ingin bergabung dan kamu bisa juga mencurahkan hati kamu live langsung di Instagram @rumahsakit.uii. Kamu bisa bercerita atau bertanya, mungkin berbagi sharing, misalnya oh iya aku punya spirit doll nih, tetapi aku juga memperlakukannya masih dalam sebatas ini, apakah itu aku terganggu atau itu masih dianggap wajar, atau aku sebaiknya seperti apa ya. Nah kamu gak usah sungkan karena nanti untuk 2 orang yang beruntung kamu akan mendapatkan Shopee Pay. Wah, 50.000 rupiah, lumayan kan, bukan buat ajak nonton spiritual kamu, enggak dong, jangan. Ini sepertinya banyak hal, dan oh ya, ini via DM. Bun, kalau misalnya nih, saya suka sekali dengan bentukan-bentukan boneka yang lucu. Ya, itu dari dulu kecil sampai dengan saya dewasa. Apakah hal ini juga termasuk menjadi, dalam tanda kutip, saya ada something ya, bukan bonekanya tapi dianya ada something gitu, dari Iria. Nah berarti mungkin kayak aku kali ya, suka gitu karena bentuk boneka sekarang kan nih udah menyerupai baby ya, maksudnya orang kayak gitu, dan lucu. Ingat nggak dulu ada Susan? Yes. Nah itu kan lucu ya, sampai sekarang aku pun juga kalau lihat boneka tuh aduh mau dibeli aja. Nah apakah itu ada something wrong dan something happen sama dirinya, atau ya nggak masalah sih, dan batasannya seperti apa sih gitu. Ya, jadi yang pertama sih untuk menilai gitu ya, apakah ada something atau tidak dengan itu, tidak bisa hanya dengan satu indikator. Hanya dia suka memelihara, suka koleksi boneka dari kecil sampai gede, kemudian ada something, belum tentu juga gitu ya. Tidak hanya itu indikatornya. Nah misalnya nih, kalau mungkin dia melihara lagi deh, koleksi Lego. Betul, banyak banget gitu. kan ya orang koleksi Lego, koleksi minifigur misalnya, betul, banyak gitu ya. Tapi kita mesti lihat juga aspek yang lain, dalam artian kedewasaannya dia juga berkembang tidak seiring dengan berjalannya usia gitu ya. Artinya dia pelihara lagi mengkoleksi kayak berita-berita yang oh ya dia pelihara
ini Jadi jadinya pelihara mulu. kayak anak ya gitu. Betul. Jadi kalau misalnya dia mengkoleksi nih boneka atau apapun itu yang lucu-lucu sampai gede ya, tapi dia di luar itu secara psikologis dia mateng gitu ya, dia tetap Sesuai bisa tahapan kehidupannya lah ya. perkembangannya gitu ya. Ya ketika anak-anak sesuai umurnya, ketika remaja sampai dewasa pun sikapnya juga wajar gitu ya. Dia tetap bisa bersosialisasi dengan baik, bisa menjalankan tanggung jawabnya gitu ya. Ya nggak masalah gitu. Oh, itu masih batasan Masih normal. dengan normal, tapi akan berbeda misalnya dia tadi katakanlah mengkoleksi apapun itu, tapi kemudian sikapnya dalam menghadapi masalah masih sangat kekanakan, tidak bisa melihat permasalahan secara rasional gitu ya. Ya mungkin perlu konsultasi gitu ya. Oke, Gitu. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Dan kita kembali lagi ke pembicaraan kita tadi. Kita lihat lagi juga bagaimana memperlakukannya, tujuannya apa gitu ya. Bisa jadi mungkin juga individu yang seperti ini memang tadi ya punya kebutuhan yang tinggi, lebih tinggi nih daripada orang lain untuk tadi untuk merawat gitu ya, untuk apa namanya, untuk menjaga sesuatu gitu, dan kebetulan objeknya boneka gitu kan, objeknya beda-beda. Betul. Gitu. Dan juga ada beberapa informasi gampang loh, apa namanya, merawat spirit doll itu ya dia seperti anak kita, nggak perlu mandiin, nyebokin. Nah, berarti ini beberapa artikel-artikel yang tak baca gitu ya Bun ya, saat tadi Irya ya nerusin si Irya ini tadi. Dia suka ngoleksi gitu. Apakah ada sesuatu hal yang baik itu apa ya, dari sisi masa lalunya, kayak aku dulu pengen boneka aja harus nabung, nggak sesuai dengan boneka yang aku pengenin, Iya. dan dalam tahapan-tahapan usianya itu kayak merecall memori kita bahwa oh iya ya, setiap boneka lucu banget dan aku mau beli. Dan apakah selalu ada alasan masa lalu, baik itu trauma yang tidak enak, pahit, sampai dengan ya sebenarnya dia nggak ada masalah apa-apa, tetapi dia hanya ingin. Dan apakah selalu ada reason, Bun? Pasti ada reason gitu ya. Oke. Kenapa setiap orang punya preferensi yang berbeda gitu ya, kenapa seseorang tadi kalau Mbak Noni punya uang, preferensinya aku buat beli boneka gitu ya, biar bisa aku buat. Kalau saya lebih pilih buat makan, tukang jajan gitu ya. Pasti ada reasoningnya kenapa gitu ya. Entah itu tadi karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi waktu masa kecil, sehingga ketika udah punya uang kemudian Oke. ingin memenuhi itu juga bisa. Atau bisa juga kayak misalnya dari kecil keinginannya selalu terpenuhi gitu, sehingga sekarang kalau pengen apa-apa ya udah jor-joran aja gitu, itu juga bisa gitu. Jadi pasti ada reasoningnya gitu. Kayak misalnya ada juga pernah saya temui, misalnya orang tua dulu waktu kecil tuh aku nggak bisa beliin mainan, nggak dibeliin mainan kayak gini Bu, boneka Barbie gitu. Akhirnya ketika punya anak-anak cewek, jor-joran beliin boneka Barbie anak-anaknya Ya, gitu. dulu Barbie. Pasti ada kan reasonnya gitu. Nah sekarang tinggal masih rasional nggak memenuhinya gitu. Katakanlah dia udah nggak mikirin nih dampak baik buruknya buat anaknya gitu ya, dibeliin beliin aja gitu. Dulu waktu kecil aku nggak bisa punya gitu, sekarang aku bisa beliin anakku, tak beliin kabeh misalnya, tanpa berpikir ini anaknya nanti kayak gimana. Ya itu kan ya jadi nggak sehat juga. Oke. Ini kita masih nunggu sebelum kita jawab sharingnya. Kamu boleh sharing loh, kita hari ini kamu boleh sharing apapun itu. Kamu boleh menanyakan juga terkait mungkin sedikit di luar dari topik, nggak masalah ya Bun ya, gitu. Atau ada teman kamu yang kok dia rada aneh ya semenjak gini, itu bisa kita gibah, kita boleh gibah, kita nggak boleh dong gitu. Nah, menjawab tema yang masih tanda tanya ini, menurut Bunda sebagai sisi secara psikologinya gitu, bagaimanapun spirit doll, apakah ini tren atau mental health? Dua-duanya bisa. Oh, oke. Ya. Kalau
kita bicara tren ada batasannya, saat itu berbicara mental health juga Iya. ada hal yang harus diwaspadai. Ya, artinya gini, tren dalam artian kemudian banyak orang yang memilih untuk merawat spirit doll itu pasti tidak terlepas dari tren Mm-mm. gitu ya. Kayak misalnya yang di Thailand itu juga awalnya karena public figure. Betul. Public figure yang sukses gitu ya, dia punya spirit doll, kemudian kayak merepresentasikan bahwa ini loh bikin sukses gitu ya. Pada akhirnya banyak yang terinfluence gitu untuk mempunyai juga gitu. Di Indonesia pun juga seperti itu gitu, apalagi hal-hal yang berbau mistis kayak gitu kan Pasti gitu ya, diiniin. dalam tiap zaman meskipun bentuk kemistisan ini pasti berbeda-beda gitu, itu pasti akan menjadi perhatian gitu, sehingga kalau kemudian setelah momen ini banyak orang yang kemudian menjadi memilih untuk mengadopsi atau memelihara spirit doll ini, yaitu berarti tren gitu ya, orang mengikuti tren. Tapi kemudian apakah ini adalah sebuah mental health issue atau tidak, ya tergantung pada poin pembicaraan kita tadi. Tujuannya apa, Betul. kemudian cara memperlakukannya bagaimana, dan yang ketiga apakah sudah ada tanda-tanda gangguan mental ini terjadi gitu. Itu sih. Seru ya obrolannya. Ini sebenarnya kalau kita tidak punya batasan waktu gitu, bisa sambil ngopi ngobrolin ini. Ada beberapa hal yang memang belum tergali lebih luas sih ya Bun ya. Tapi betul nggak bahwa apapun itu menjadi sebuah pilihan, tetapi kembali lagi bahwa pilihan itu selalu berdasarkan alasan baik buruk, dan kita semua yang saat sampai dengan detik ini dianugerahi rezeki keselamatan dan kehidupan oleh Tuhan, itu gunakan semaksimal mungkin. Dan jika kalau kita berlebihan dalam hal rezeki atau keberkahan yang lainnya, ada seseorang yang lebih membutuhkan. Betul, Kak. Saya Gitu ya. pribadi setuju banget tentang itu. Iya kan? Benar. Jadi alokasikan, misalnya kamu punya sesuatu, namun yang paling dekat lah keluarga kita yang masih kekurangan, atau jarak 1 meter atau 2 meter ternyata ada tetangga kita yang masih kekurangan, atau 1 kilometer di kamu, jarak kamu masih ada orang yang kekurangan, kamu bisa bantu. Iya, dan giving something ke seseorang itu ketika kemudian kita lihat bahwa dengan pemberian kita ada hal positif yang kemudian terjadi di orang itu, sebenarnya efek healingnya lebih gede loh. Betul, Gitu. betul. Dan di agama kita diajarkan ya. Iya, diajarkan. Saat kamu gitu. memberikan apa yang menjadi kebahagiaan kamu, maka kamu akan diberkahi yang akan berlipat ganda. Betul. Dan saya juga ngerasain kayak gitu sih. Soalnya benar. ketika melakukan sesuatu ke orang, meskipun kita tidak mendapatkan balasan ya, tidak mengharapkan balasan, tapi misalnya orangnya jadi lebih baik atau orangnya kelihatan happy gitu kan, setidaknya kalau nggak berimbas di kita, berimbas pada di keluarga. dia sendiri gitu aja, rasanya itu akan beda. Betul, betul. Sesimpel aja saat kamu senyum aja. Kan di agama kita, di agama Muslim, bahwa senyum itu adalah ibadah. Saat kamu memberikan vibe positif pada seseorang, seseorang itu merasakan, itu yang akan menjadi satu healing yang pas. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah bayar mahal suatu healing, tapi sebenarnya healing itu bisa didapat di sekitar kita juga ya Bun. Setuju. Buat kamu yang masih sungkan-sungkan untuk sharing bareng hari ini, mungkin dirasa terlalu ini privasiku dan aku nggak mau terlalu berbagi secara umum nih di live saat ini. Kamu bisa, nggak usah sungkan-sungkan, kamu bisa DM kami, dan juga nanti kami ada konsulen ya. Konsulen ini di konsultasi online Rumah Sakit UI ini spesialnya saat kamu konsultasi online bersama dengan Bunda Intan yang akan langsung direct dan juga
menjawab semua pertanyaan kamu. Kalau kamu memang ada satu hal, kekhawatiran takut ke rumah sakit dan lain sebagainya, kamu bisa menggunakan konsultasi online. Atau kamu bisa juga datang ke rumah sakit UI dan bertemu dengan Bunda Intan gitu ya, sharing apapun itu, Bunda Intan akan siap memberikan apa sih Bun, solusi, No, 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 bukan solusi. sharing Sharing. sharing dan juga Menemani berproses. berproses bertumbuh dengan Yes. rasa. Itu dari salah satu quote dari Kurota Aki, itu tumbuh dengan rasa. Itu dia ada di belakang layar. Oke, siap Bunda, terima kasih sekali ya. Sama-sama. Luar biasa obrolan kita. Aku Iya. juga mohon maaf dengan teman-teman juga, teman-teman di crew, karena vibes-nya ini kurang Iya. dupa sih sebenarnya ya. Mm-mm. Karena nggak ada spirit doll, aku belinya kayak begini kan. Menyan. Kalau ini mah lucu ya. Tapi sayang, ini nggak bisa mingkem. Iya. Ya begitu, agak emosi sih, tapi sahabat dekat. Namanya Tastos, Tasmania, tapi aku kasih namanya Tastos. Oke. Oh, ada. Oh, tanya. Oh, ada toh. Ada yang Untung si Mimin mengingatkan aku tuh biasanya begitu pun. Suka Lupita Lopez. Bentar. Oh, ada yang tanya. Dulu kan. Oke. Ada yang tanya. Oke. Boska deska. Wah, bentar. Ini Mimi set. Oh, baik. Maaf ya ampun. Jadi Vikusuma, saya pernah mendengar ada pasangan yang memelihara spirit doll, namun ternyata pasangan itu adalah pasangan sesama. Ya. Ya, wanita atau wanita. Apakah orang yang seperti ini bisa sembuh? Bisa sembuh? Sembuh? Ini mungkin dua hal ya, terkait dengan memeliharanya atau secara relation ada satu hubungan tadi. Apa ya? Kalau istilah sembuh atau tidak sembuh itu saya merasa kok kurang tepat ya. Karena itu bukan sebuah penyakit. Kalau kita sebenarnya. mendatangkan spesialis, dokter spesialis, kamu mungkin bisa mengatakan itu sembuh atau tidak. Tetapi kalau psikologis itu adalah prosesnya lebih baik Ya, atau tidak gitu ya. Heeh. Itu seperti apa tuh, Bu? Aduh ini bahasan yang bisa panjang dan bisa pro kontra ini sebenarnya gitu ya. Agak deg-degan. Aduh, Agak kalau kayak deg-degan. begini, Karena ini agak sensitif. mungkin kalau orang awam melihat memang hanya ini cewek sama cewek misalnya kayak gitu ya. Atau cowok sama cowok, tapi di balik itu dari yang saya temui itu kan latar belakangnya itu sangat beragam Mbak Noni. Artinya ada yang memang murni orientasi seksualnya yang menyimpang gitu ya. Apa ya, untuk yang seperti ini memang masih sangat memungkinkan untuk kemudian dibawa berproses untuk ke arah yang lebih baik gitu ya. Lebih baik dalam artian kalau kita pakai standar norma yang ada di Indonesia ya berarti kan ya menyesuaikan dengan dia berkeluarga gitu ya, orientasi seksualnya ya dengan lawan jenis misalnya kan seperti itu. Tapi juga ada yang memang adalah latar belakang biologis. Itu juga terjadi gitu ya. Misalnya ada meskipun persentasenya kecil. Jadi ada yang tidak hanya murni orientasi seksual saja, tapi memang ada kondisi biologis yang mempengaruhi. Misalnya ada kelainan hormonal. Gitu ya, yang membuat dia memang mungkin bisa jadi dia kelaminnya perempuan nih. Oh iya, ada beberapa berita juga ya Iya, itu ya. kelaminnya perempuan tapi ciri-ciri Yang ditampakkan. ya, ciri-ciri kelakiannya juga muncul. Katakanlah suaranya berat, dia berkumis gitu ya, kemudian tubuhnya bidang, kekar, sehingga dia mengalami kebingungan identitas di situ. Nah, ini juga kita kan nggak mudah, itu akan lebih sulit lagi bagi dia gitu ya, karena masalahnya tidak hanya orientasi tapi juga ada sesuatu nih di tubuhnya Lebih gitu. kompleks berarti Lebih kalau kompleks berbicara lagi. pertanyaan dari Vikusuma tadi ya. Betul, jadi
Mesti untuk apakah mudah atau tidaknya, bisa atau tidaknya, sekali lagi case by case gitu ya. Oke. Mm-mm. Karena kalau kita bicara psikologis ini memang harus intens dan dia harus jujur Tuh. gitu ya ke psikolog gitu. Iya, iya. Nah, apa yang bisa dilakukan mungkin ini ke sahabatnya atau orang-orang terdekat jika apa pertanyaannya seperti Vekusuma nih, Buan. Yang Tadi kan jelas sih, pertanyaannya apakah ini bisa kembali ke normal ya? yang jelas sih kalau ketemu yang seperti itu tidak langsung menjudge ya, Betul. tetap menerima apa adanya gitu ya, karena pada umumnya mereka yang seperti itu tuh juga mengalami pergolakan batin loh gitu ya, dalam menghadapi apa ya, Pilihan. pergolakan pilihan gitu ya, ketidaknyamanan yang ada di tubuhnya gitu ya, muncul perasaan kayak terjebak dalam tubuh laki-laki atau perempuan gitu ya, itu bukan hal yang nyaman bagi mereka gitu ya, tapi justru kita jadi teman bagi mereka untuk berproses gitu loh. Katakanlah, oke, sekarang kamu nyamannya, kamu pengennya apa gitu ya, apa yang jadi problem kamu, dan bantu mencarikan informasi, bantu mengantarkan gitu kan. Kayak misalnya katakanlah ada seseorang yang kemudian merasa aneh dengan tubuhnya gitu ya, terkait dengan identitas jenis kelaminnya atau orientasi seksualnya tadi, dianterin lah, boleh ke tokoh agama, boleh ke tenaga medis yang paham tentang itu misalnya, boleh ke psikolog gitu. Jadi dibantu, bukannya Biarkan. dibiarkan, dijauhi, atau hanya sekedar dijudge saja gitu ya. Bantu dia untuk menemukan memang jati dirinya dia gitu ya, membantu dia untuk kualitas hidupnya bisa bagus gitu ya. Gitu Iya, sih. bahwa kita juga ya lagi-lagi ya kembali kepada kekuatan agama gitu, bahwa kekuatan keyakinan itu bahwa kalau ada teman atau keluarga atau siapapun itu, kewajiban kita sebagai sesama manusia adalah memang menolong Ya, menolong. gitu. Berikan dukungan dengan bagaimana kamu memberikan solusi sama dia gitu. Bahwa ya sekali lagi bahwa mereka punya pilihan, tetapi alangkah baiknya kita sebagai manusia juga memberikan dukungan dengan cara kamu bisa memberikan solusi pada mereka gitu. Ada close statement sebelum kita closing podcast hari ini, Bun? Apa ya kalau statementnya ya? Untuk kami semua, untuk karena mental health itu sangat sebagai isu yang sangat-sangat Betul. luar biasa. Dari Betul. trennya kayaknya 2021 ke 2022 ini ada beberapa hal yang bisa mengubah. Betul. Kalau saya sih ingin menyampaikan ini aja ya. Kita bahkan nggak tahu nih ke depannya trennya apa nih yang ada di dunia ini gitu ya. Dan memang dengan semakin luasnya media yang ada gitu ya, orang bisa mengakses dari manapun gitu ya dalam sekali ketuk gitu. Amat sangat mungkin tren ini akan berubah gitu ya. Dan saya ingin berpesan saja bahwa tren itu tidak selalu dampaknya positif bagi kita gitu, sehingga ketika ada sebuah tren kita mesti selektif gitu ya, perlu lihat dulu plus minusnya, jadi tidak hanya sekedar menganggap ih kayaknya aku butuh itu tuh gitu ya, atau ih kayaknya itu oke deh kalau aku punya itu atau aku melakukan itu juga. Tidak hanya seperti itu, tapi kita research dulu, cari tahu gitu ya, nggak sekedar ikut-ikut gitu. Kemudian juga kita tetap punya kesadaran pribadi, apakah itu mengganggu kondisi mental kita atau tidak gitu ya. Kalau udah rasanya ada masalah tadi, misalnya tadi mempengaruhi hubungan sosial kita, mempengaruhi emosi kita, apalagi mengganggu pikiran kita, jadi muncul waham, halusinasi, tinggalkan. Gitu. Terima kasih sekali Sama-sama. Bunda. Dan memilah itu harus dalam kehidupan kita untuk kita bisa berproses lebih baik menjadi seorang manusia. Dan ingat bahwa kita berkewajiban juga memberikan manfaat bagi sesama kita. Selagi karena bahwa saat kita memberikan maka akan memberikan tambahan juga untuk kita dan juga keluarga kita gitu ya. Oke, karena ini sudah waktunya aku harus bobo.
Bubu India. Mau makan dulu, lapar. Mau makan, ini dari tadi masalahnya mangap terus karena dia nih aku sudahin ya karena aku mau ngomong dia dulu. Oke, baiklah. Kasih susu kudanil. Bukan kudalia. Oke, kita ketemu di podcast berikutnya tentunya bulan depan. Oh, masih ada topik yang juga membuat ini kali ini buat orang melahirkan sih, Bu. Buat para ibu-ibu yang melahirkan, kita akan Bukan menghadirkan. melahirkan spiritual. Bukan. Jangan dong. Aku kebayangin gak sih tuh? Aduh, itu kontraksinya udah bisa 100 hari lamanya itu. Dan nanti juga salah satunya aku juga mau ngerepotin Bunda juga. Ini terkait dengan persiapan melahirkan secara psikologis, finansial, dan juga secara medisnya seperti apa. Wih, lengkap ya kan? Tunggu karena kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya di Healthy Talk. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.